Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Memes yang akan berbagi informasi untuk kamu dimulai dari berita nasional. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid sempat menjadi sorotan setelah menyebut Golkar siap menerima Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo apabila tidak diusung PDI Perjuangan dalam gelaran pemilihan Presiden 2024. Setelah pernyataannya menjadi sorotan, Nurdin menegaskan Golkar tetap mengusung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon Presiden 2024. Nurdin mengatakan keputusan Golkar mendukung Airlangga maju dalam Pilpres 2024 sudah diambil dalam rapat pimpinan nasional 2021 pada Maret lalu. Terkait pernyataan Golkar siap menerima Ganjar, Nurdin meminta semua pihak memahami perpolitikan bangsa Indonesia yang menganut multipartai. Lantaran, partai harus memiliki komunikasi politik dan koalisi. Era multipartai, lanjut Nurdin, juga membuat calon-calon presiden yang diusung dalam Pilpres tidak berasal hanya dari satu partai. Hal ini terjadi sejak era reformasi pada 1998. Berita selanjutnya dari Regional Tribuners. Race pertama ajang balap motor kelas dunia World Superbike atau WSBK telah berlangsung di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kendati begitu, kondisi di sekitaran area sirkuit Mandalika masih menyita perhatian publik. Hingga jelang race pertama WSBK ini, sebagian besar area pintu masuk sirkuit masih digenangi air pasca diguyur hujan deras pada Sabtu 20 November 2021 sore. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, di lokasi beberapa area yang masih tergenang air itu, 2 diantaranya berada di pintu masuk VIP dan pintu masuk booth sponsor dekat grandstand 2 sirkuit Mandalika. Di lokasi tersebut terpantau dipenuhi oleh becekan tanah dengan sebagian besarnya masih tergenang air. Kondisi tersebut membuat para pengunjung sirkuit terlihat lebih berhati-hati saat berjalan. Bahkan untuk menghindari pengunjung dari keadaan tergelincir, panitia penyelenggara telah menyiapkan lembaran papan alas untuk dilalui. Tak hanya di area pintu masuk, kondisi serupa juga terlihat di beberapa booth sponsor dan gerai-gerai pedagang. Selanjutnya berita selebriti Tribuners. Cita Citata sempat menjalani kedekatan dengan aktor Indra Bruggman belum lama ini. Namun hubungannya tak bertahan dengan lama. Cita Citata mengakui jika ia tak memiliki kedekatan lebih jauh dengan Indra Bruggman. Saat ditanya lebih jauh penyebab kandasnya hubungan mereka, Cita Citata dengan tegas menyebut ia dan Indra tidak memiliki kecocokan soal tujuan hidup. Namun, Cita tak menjawab lebih spesifik lagi alasan mengapa mereka tak saling nyambung. Kendati demikian, Cita sebenarnya tak mau muluk-muluk dalam memilih pasangan. Ia hanya menginginkan sosok pria yang memahami pekerjaannya sebagai penyanyi dengan segala kesibukannya. Ia juga tak menutup kemungkinan untuk membuka hati dengan sesama orang yang terjun ke dunia musik hiburan. Berita terakhir dari olahraga Tribuners. Kabar duka menyelimuti dunia bulu tangkis Indonesia pada Minggu 21 November 2021. Legenda bulu tangkis tanah air Ferawati Fajrin menghembuskan napas terakhirnya pada usia 64 tahun. Ferawati Fajrin meninggal dunia setelah beberapa bulan terakhir berjuang melawan penyakit kanker paru-paru. Kabar tutup usia Ratu Bulu Tangkis Indonesia ini diunggah melalui media sosial Twitter @badmintontop. Semasa masih aktif di dunia bulu tangkis, wanita kelahiran 1 Oktober 1957 ini termasuk atlet yang serba bisa. Dia bertarung di 3 nomor kategori, baik tunggal putri, ganda putri, maupun ganda campuran. Prestasi yang paling diingat adalah keberhasilannya merebut 12 medali emas SEA Games sepanjang karirnya. Demikian tadi 4 informasi terkini yang menarik untuk kamu ketahui. Jangan lupa untuk terus dengarkan Tribun News Today hanya di Tribun News Podcast Spotify dan YouTube channel tribunnews.com. Memes pamit, sampai jumpa. Tribun News Today.